Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Marsha Reza Fahmi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perhitungan long section dan cross section. Perhitungan ini biasa digunakan untuk cut and fill tanah dalam pembuatan suatu bangunan ya, seperti jembatan atau bangunan-bangunan lainnya. Atau bisa juga kita gunakan untuk pengelompokan atau penyekatan suatu tanah untuk bangunan gitu. Di sini saya juga sudah menyiapkan ya gambar long section and cross sectionnya, lalu ada datanya juga. Di sini saya sudah mempunyai data long section dan cross section juga. Dimana long section dan cross section ini pengukurannya melihat batas atas, batas tengah, dan batas bawah ya. Nah, di sini ada titik 0, lalu ada dengan ketinggian alat 1,41 meter ya. Lalu ada P1, P1 ini profil 1, ada ketinggiannya 1,32 meter. Nah, kenapa sih ini ada profil sampai 4? Karena berdirinya alat ini berbeda ya. Setiap alat berdirinya berbeda tempat juga. Nah, ini juga ada cara perhitungannya ya. Perhitungan untuk menentukan jarak dan menentukan beda tinggi. Jika misalkan kalian sudah mendapatkan data batas atas, batas tengah, dan batas bawahnya, ada rumusnya untuk menentukan jarak, yaitu rumusnya batas atas dikurang batas bawah lalu dikali 100, dan hasilnya seperti ini. Lalu nanti hasil jarak bidikan 1 sama bidikan 2 ini nanti dijumlah, lalu hasilnya seperti ini. Nah, beda tinggi ini rumusnya yaitu adalah batas tengah bidikan yang 1 titik awal ke bidikan titik yang ke 18 meter ini dikurangin aja sehingga hasilnya mendapatkan 0,399. Nah, lanjut saja ya langsung ke gambarnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambarnya. Cara menentukan jaraknya gitu ya. Caranya seperti ini, dari titik sini ya, dari pagar besi ini, dari 0 ke titik 50 untuk ke jarak 50 meter ya. Lalu dari jarak 50 meter ke sini dibidik lagi ke sini sampai ke jarak 90 meter. Pengukuran ini juga bisa melihat dari elevasi-elevasi di sekitar tanah ya, karena beda tinggi dan jaraknya itu pasti berbeda ya. Untuk menentukan elevasi itu tinggal melihat saja, biasanya ada di setiap turunan atau tanjakan itu kita bisa berdirikan alat di elevasi tersebut. Oh iya, saya menggunakan alat waterpass dan melakukan praktik dengan kelompok saya ini di belakang gedung D dan belakang gedung COE ya, di jalan sininya, di antara 4 gedung ini. Nah, lalu gimana sih cara menentukan mengukur jaraknya? Nah, caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Kalian bisa saya contohkan dulu ya. Contohnya mungkin seperti ini. Saya pakai warna hijau aja. Mungkin seperti ini ya, dari titik awal ini pagar ya kan, dari titik pagar sini kita tarik garis, kita bisa lihat data kita ya. Ini jaraknya 18, dari titik awal itu 18 meter ke bidikan selanjutnya ya. Ini 18 meter nih. Ini kita iniin. Nah, lalu ada elevasinya. Elevasinya itu kita lihat dari sini. Nah, ini beda tinggi tanahnya ya, 0,399.
Ini kita iniin 0,399. Ya kan? Nah, lalu kita iniin lagi dari sini ke bidikan selanjutnya ya. Ini kita kita bikin jarak 33, kita bikin jarak 33,6. Nah, karena ini dari titik 18 ke bidikan selanjutnya itu 33,6 ya, dengan elevasi 0,08. Ini kita bikin 0,08 ya, 0,08. Nah, itu sekecil ini ya elevasinya. Lalu bikin lagi dari 33,6 ke jarak selanjutnya itu 19,29 dengan elevasinya 2,379. Nah, lalu kalian bisa tarik ukurannya. Misalkan ini ya tinggi rambunya ini kita saya pakai 1,41 ya, tinggi ininya. Ini coba 1,41. Nah, lalu kita dari sini kita tarik, kita matikan dulu. Kita tarik ke sini untuk menggambarkannya ya. Lalu dari atas ini kita lanjutkan ke titik yang ini, lalu kita lanjutkan kembali ke titik ini. Nah, kurang lebih untuk penggambaran elevasi setelahnya seperti ini ya, kurang lebih sama saja caranya. Cara penggambarannya juga sama, tinggal melihat elevasi dan jaraknya saja. Mungkin misalkan kalian sudah membuat gambarnya ya, nanti kalian akan mendapatkan gambar profil long sectionnya seperti ini ya. Ini ada titik awal, ini ada berdirinya alat satu, dibidik ke titik awal, lalu dibidik lagi ke titik 18 meter. Lalu dari 18 meter kita dirikan alat lagi kedua, dari alat kedua kita bidik ke 18 meter, lalu kita bidik lagi ke 51,6 meter. Seterusnya seperti itu. Jika bertemu elevasi, itulah berdirinya alat ya. Lalu selanjutnya nah nanti setelah itu kalian cross section ini dari titik sini ya, dari titik 0 atau dari pagar besi ini ke jarak 50 meter ini di antara gedung COE dan gedung B. Lalu dari 50 meter ke 90 meter ini cross sectionnya berada di antara gedung D dan gedung CFPT UUP ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke cross section saja ya. Di sini saya juga ada data cross section dengan tinggi alat yang jarak 50 meter dan jarak 90 meter. Di jarak 50 meter tinggi alatnya 1,26 dan di jarak 90 meter tinggi alatnya 1,2 meter. Di sini ada rambu ukurnya ya di bagian gedung B dan di gedung COE. Sama ya, menentukannya juga melihat dari batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Ini kenapa berbeda? Karena jaraknya sama ya, cara rumusnya batas atas dikurang batas bawah lalu dikali 100. Nah, lalu ini jarak bidikan kedua ke bidikan awal itu dikurangin. Jadi bidikan kedua dikurangin bidikan yang awal dan hasilnya ya seperti ini.
Nih hasilnya. Nah, beda tinggi alat, beda tinggi tanahnya juga seperti ini. Nah, kenapa sih ini berbeda dengan long section? Sedangkan long section ini dijumlah, sedangkan cross section ini malah dikurang karena di long section ini uh, mengukurnya terus menerus gitu ya, mengukurnya terus menerus. Namun kalau di cross section ini nih berbeda mengukurnya. Nah, makanya dikurangin. Nah, beda tinggi tanahnya ini eh, batas tengah yang titik awal sama dikurangin batas tengah titik yang kedua ini ya, bidikan kedua. Nah, lalu menghasilkan ini. Ini juga dengan satuan meter ya. Ini data-datanya. Langsung saja ke penggambarannya. Mohon maaf di sini saya juga belum ada menggambar apa namanya, belum menggambarkan di sini ya. Di sini itu tinggi jarak alat ke bahu jalan itu 1,7 meter ya. Dari sini ke sini itu 1,7 meter. Lalu di sini tuh ada elevasinya. Kita coba buat elevasinya ya. Kita bikin di sini eh kita bikin ke sini tuh, sorry ini kita nyalakan dulu. Ini tuh kita 0,6 ya. Ini 0,6, 0,6. Lalu elevasi turun ke bawahnya itu tangganya itu ada di 0,188 ya. Ini 0,188. Lalu kesininya lagi ada dengan jarak 0,1 ya, 0,1. Ininya 0,1. Lalu ada turun lagi dengan 0,23. Ini kesini 0,23. Nah, lalu kita bikin jarak, tarik jarak ke alat itu 5 meter ya. Ini 5 meter ini. Nah, ini kita tarik 5 meter. Nah, ini tinggi alat ya. Tinggi alatnya saya pakai warna yang berbeda ya. Merah saja. Nah, tinggi alat saya tuh tadi 1,26 ya. Ini 1,26. Nah, ini tinggi alat. Nah, mungkin caranya juga sama ya, seperti itu semua gitu. Jadi kita nanti membidik dari titik sini dulu, lalu apa namanya, nanti bidik ke sini lagi gitu. Jadi kayak ada beberapa bidikan nantinya. Ya kurang lebih seperti itulah ya caranya gitu. Perhitungannya juga. Ini hasil perhitungan saya dan kelompok saya. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf belum sempurna ya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.